Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita khususnya di hari ini, hari Minggu, tanggal 21 April 2024 dengan judul Dianiaya Namun Menang. Namun sebelum kita mempelajarinya, mari kita tunduk kepala untuk kita berdoa. Bapa di surga, bila mana kami akan mempelajari firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikanlah hikmat, akal budi untuk memahami akan pelajaran firman Tuhan yang sangat indah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, dianiaya namun menang. Dalam pelajaran sekolah sahabat ini dikatakan bahwa baik Nabi Daniel 7 ayat 25 maupun Rasul Yohanes, Wahyu 12 ayat 6 dan 14, masing-masing menggambarkan periode yang sama, yaitu ketika gereja mengalami masa aniaya dan harus melarikan diri ke padang gurun, di mana ia akan dipelihara selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa atau 1260 hari. Daniel 7 ayat 25, saya bacakan ayatnya. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang yang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Bagaimana dengan aniaya yang dilihat oleh Rasul Yohanes? Wahyu 12 ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 tahun lamanya. Lalu ayat yang ke-14, Wahyu 12 ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bagian nubuatan Daniel dan Wahyu, 1 hari nubuatan sama dengan 1 tahun secara harafiah. Kita menemukan prinsip hari tahun ini dalam Bilangan 14 ayat 34 dan Yehezkiel 4 ayat yang ke-6. Jadi 3,5 masa atau 1260 hari nubuatan sama dengan 1260 tahun harafiah. Saudara nanti akan baca di layar di mana ayatnya saya tampilkan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, periode waktu ini dimulai pada tahun 538 Masehi hingga 1260 Masehi. Periode itu juga diawali ketika suku Ostrogot yang memiliki keyakinan yang berbeda dari ajaran resmi Roma, mereka harus diusir dari Roma sama seperti 2 suku sebelumnya, yaitu Visigot dan Vandal. Mereka dilenyapkan. Periode ini berakhir pada tahun 1798 Masehi, yaitu ketika Jenderal Romami Bardier mengusir Paus dari Roma. Saudara, tak terhitung orang-orang Kristen yang menjadi martir selama periode yang panjang ini karena mereka menaati firman Tuhan. Bahkan dalam kematian pun mereka menang. Di dalam Kristus, mereka bebas dari rasa bersalah. Mereka bebas dari kutuk dosa, budak dosa. Mereka menang melalui darah anak domba. Kemenangan Kristus atas iblis di kayu salib adalah kemenangan mereka. Meskipun mereka telah mati, kematian mereka hanyalah beristirahat sementara sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi, poin penting pelajaran firman Tuhan saat ini, dianiaya namun menang, adalah Yesus telah menjamin mereka yang hidup setia, bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, sekalipun aniaya bahkan kematian menjadi bagian mereka. Pertanyaannya adalah, maukah kita tetap setia dan mengalami kemenangan?
hiduplah di dalam Dia dan tetap bersama Dia sampai Maranatha tiba atau sampai tiba di hari kematian kita. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran yang sangat indah, menguatkan kami ketika kami hidup di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, bahkan seringkali aniaya menjadi bagian kami. Tetaplah bersama dengan kami, pimpinlah kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.